Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Yudewati. Saya dari kelas MN 20D NIM 20 2856. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal syariah pada sesi 14 di buku Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Baik, mari saja kita langsung pada inti pembahasan. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih pasar modal. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau disingkatnya UUPM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perdagangan. Berdasarkan itulah, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan bisnis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian adapun sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tahun 1997, tepatnya 3 Juli. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkatnya DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20 DSN MUI 4 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah. Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam dan DSN MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MOU menunjukkan adanya kesepahaman dan kesepakatan antara Bapepam dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Dari sisi kelembagaan Bapepam LK, perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan pembentukan tingkat pengembangan pasar modal syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah untuk masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon 4 yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan pengembangan industri yang ada, pada tahun 2006, unit eselon 4 yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit eselon 3. Kemudian ada pengenalan produk syariah di pasar modal. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UUPM, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, efek tersebut dikatakan sebagai efek syariah. Penerbitan efek syariah disebutkan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam UU PM dan di peraturannya pelaksanaan yang akad. Cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Sampai dengan saat ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, suku, dan unit penyertaan dari reksadana syariah. Saham syariah, secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai konsep musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika memenuhi suatu ketentuan. Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha yang dimana perjudian dan permainan yang tergolong judi, perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu, bank berbasis bunga, perusahaan pembiayaan berbasis bunga, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gahar, dan atau judi atau maisir, antara lain asuransi konvensional. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya, atau kita sebutnya haram li zatihi, barang atau jasa haram bukan karena zatnya, atau haram li gairihi yang ditetapkan oleh DSN MUI, dan atau barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. Suku merupakan istilah yang baru dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Suku secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi. Aset berwujud tentu atau yang disebut ayyan maujudat. Nilai manfaat atas aset berwujud atau manafiul ayyan. Tentunya baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Jasa atau al-khadamat yang sudah ada maupun yang akan ada. Aset proyek tertentu atau maujudat masyru' muayyan, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan atau nasyat istmarin hashah. Karakteristik suku sebagai salah satu efek syariah untuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Suku bukanlah merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Setiap suku yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan atau underlying
aset. Klaim kepemilikan pada suku didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Penggunaan data suku harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang suku dapat berupa imbalan bagi hasil atau margin sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan suku. Adapun jenis-jenis suku yang terdiri dari sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan, sertifikat kepemilikan atas manfaat yang terbagi menjadi 4, yaitu sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, sertifikat kepemilikan atas aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu, dan sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. Kemudian sertifikat salam, sertifikat istisna, sertifikat murabahah, sertifikat musyarakah, sertifikat mujara'ah, sertifikat musaka, dan sertifikat mugharasa. Reksadana syariah. Dalam peraturan Bapepam, reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UU-PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal syariah. Reksadana syariah sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksadana syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997, ditandai dengan penerbitan reksadana syariah Dana Reksa saham pada bulan Juli 1997. Sebagai salah satu instrumen investasi, reksadana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, screening atau penyaringan, dan cleansing atau pembersihan. Seperti halnya wahana investasi lainnya, di samping mendatangkan sebagai peluang keuntungan reksadana untuk mengandung berbagai peluang resiko, antara lainnya resiko berkurangnya nilai unit penyertaan, resiko likuiditas, resiko wan prestasi, resiko politik dan ekonomi. Subsektor yang saya garap atau yang saya pilih adalah subsektor yang tidak termasuk kepada pasar modal syariah, karena subsektor yang saya ambil adalah subsektor yang tidak terdaftar pada pasar modal syariah. Kemudian cara bekerja dan pembagian hasil dari subsektor yang saya pilih adalah menggunakan peraturan dari konvensional, pasar konvensional. Jadi masih berbasis bunga, juga hal-hal lainnya yang tercantum di dalam ketentuan pasar konvensional. Jadi subsektor yang saya pilih dan saya gunakan dalam proyek saya tidak termasuk kepada pasar modal syariah. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.